IHSG turun atau anjlok sampai minus 5%. Ini statusnya menurut Bursa Efek Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Update. Jadi sangat kaget ketika indeks harga saham gabungan bisa ambruk sampai 6% guys. Dampaknya BEI harus menghentikan sementara dagangan saham. Apa penyebab IHSG ini kok bisa sampai anjlok? Tidak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Hari ini tiba-tiba IHSG turun atau anjlok sampai minus 5% dan itu kemudian mengejutkan banyak orang sampai akhirnya Bursa Efek Indonesia harus mengambil satu keputusan untuk membekukan perdagangan sementara selama 30 menit sampai ini situasi agak mereda karena nampaknya terjadi kepanikan yang sangat luar biasa dan ini statusnya menurut Bursa Efek Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Makanya kemudian sampai dilakukan pembekuan selama 30 menit. Ini harapannya para investor itu ya lebih berpikir lagi, tidak terlanjur panik dan kemudian melanjutkan kepanikan, karena kalau tidak dibekukan ini mungkin nantinya bisa tambah turun bahkan lebih dari 5% gitu. Tapi setelah ini kemudian dibuka, setelah 30 menit ini dibekukan, itu ternyata masih tambah turun. Ya. Yang awalnya 5% itu terus turun sampai kemudian mencapai 6,12%. Tapi nampaknya setelah itu terjadi pembelian atau penyerokan kepada saham-saham besar atau blue chip, dan kemudian hari ini ketika video ini saya buat itu minusnya sudah sekitar 4%. Ya lumayan ya, tidak 6%, tidak 5%, tapi ya tetap minus, tetap banyak ini 4% gitu ya. Ya mendingan lah gitu ya, tapi ya tetap aja minus gitu. Dan ini kemudian menimbulkan tanda tanya, ini sebenarnya ada masalah apa gitu. Perasaan hari ini nggak ada kejadian yang luar biasa. Kemarin juga kayaknya nggak ada masalah yang berarti di Indonesia, tapi tiba-tiba ini IHSG minus sampai 5%. Karena kalau dalam beberapa aksi demonstrasi atau ada kasus-kasus besar di Indonesia dan itu berdampak kepada pasar atau IHSG, itu biasanya dampaknya hanya 0, atau 1% lah gitu ya. Tapi hari ini dari dibuka tadi pagi sampai sekitar jam 10 pagi tadi, dalam hitungan jam itu sudah minus 5%, itu mengejutkan banyak orang. Dan kita masih menduga-duga, ini masih belum clear, ini sebenarnya ada masalah apa. Tapi kalau kita ngelihat permasalahan yang ada di negara kita, ini ibarat orang sakit itu sudah lama tanda-tandanya gitu ya, tapi kemudian masih diabaikan terus gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat tanda-tanda penyakit masalah ekonomi di Indonesia itu kan sebenarnya kita bisa sudah lihat dari ketika Danantara diluncurkan. Harapan banyak orang, prediksi banyak pejabat atau elit kita ketika Danantara ini diluncurkan, harapannya itu akan memunculkan semangat, akan menggairahkan pasar. Tapi kemudian ternyata itu direspon sangat-sangat negatif sekali, karena Danantara ini kan nantinya akan menguasai bank-bank besar di Indonesia seperti BNI, Mandiri, BRI gitu ya. Itu mengkhawatirkan banyak orang, karena kalau sampai nanti ada masalah di Danantara itu akan berdampak kepada bank yang ada di Indonesia. Jadi makanya kemudian ketika Danantara diluncurkan, apapun penjelasannya, sebaik apapun narasi yang akan dibangun oleh pihak pemerintah atau para staf susnya, itu tidak mampu untuk meyakinkan pasar, sehingga ketika diluncurkan itu sudah langsung direspon secara negatif. Dan ini di luar perkiraan para lembaga survei atau para peneliti atau para elit di Indonesia, karena dengan data-data yang ada sebelumnya ketika Presiden Prabowo menang di Pilpres dengan skor 58% dan kemudian kepercayaan masyarakat kepada Presiden mencapai 81%, itu tidak tergambar dalam situasi atau apa yang terjadi di pasar atau di IHSG, karena ternyata investor tidak terlalu percaya dengan pemerintah dan tidak yakin bahwa pemerintah mampu untuk mengelola Danantara ini dengan baik, sehingga ketika nanti ada risiko atau bersinggungan langsung dengan masyarakat, dan itu terkait bank seperti BRI, Mandiri, dan BNI, itu akan berdampak secara luas kepada ekonomi secara keseluruhan. Makanya ketika Danantara diluncurkan, itu malah disambut secara negatif. Dan setelah itu, setelah penyakit Danantara ini, tanda-tanda selanjutnya adalah ketika
kredit rating dari lembaga internasional itu juga menurunkan status Indonesia atau mendowngrade seperti yang dilakukan oleh Morgan Stanley. Dan setelah itu banyak sekali investor kabur atau keluar atau menarik dananya atau menjual sahamnya di Indonesia dan kemudian memindahkannya ke negara lain seperti Malaysia, Vietnam ataupun di Amerika. Jadi banyak investor kemudian mengalihkan dananya dari Indonesia. Dan tanda-tanda penyakit selanjutnya adalah soal berita defisit anggaran APBN kita yang sudah mencapai 31 triliun. Baru di awal bulan, baru di awal tahun sudah kemudian defisit. Sementara penerimaan pajaknya juga semakin menurun. Jadi secara sistem keuangan ini kita tidak baik-baik saja. Itu ibarat orang bekerja atau ibarat orang usaha. Itu pengeluarannya besar gitu ya, minus banyak gitu ya. Harus pinjem lagi, tapi kemudian secara pendapatan itu tambah menurun. Kalau seandainya pendapatannya tetap atau bahkan naik, maka nggak apa-apa ada minus di pengeluaran. Tapi ini pengeluarannya sudah defisit, sementara pendapatannya juga malah turun. Jadi dari sisi logika sederhana itu memang sudah tidak sehat dan sulit untuk kemudian diharapkan sampai akhir tahun APBN kita menjadi positif. Jadinya inilah yang kemudian juga menjadi tanda-tanda ekonomi kita itu tidak sehat dan kemudian direspon negatif oleh investor. Jadi kalau di awal tahun aja udah kayak gini, udah minus ya 31 triliun, ya Februari, Maret, nanti sampai bulan Desember kira-kira minus berapa ratus triliun gitu kan. Itu yang kemudian membuat banyak orang tidak percaya dan mengalihkan dananya dari Indonesia. Dan situasi terakhir kemarin kalau kita mau mengait-ngaitkannya gitu, karena ketika hari ini IHSG tiba-tiba minus 5%, tidak ada kejadian yang lebih luar biasa dari masalah RUU TNI. Nampaknya gitu ya, karena nggak ada kejadian yang lain tuh. Dan antara memang terjadi, tapi itu sudah beberapa waktu yang lalu. Tapi RUU TNI yang cukup menimbulkan keributan atau perdebatan di masyarakat dengan penempatan prajurit TNI aktif di 16 kementerian dan lembaga, dan itu menimbulkan banyak sekali perdebatan atau perlawanan dari masyarakat. Nampaknya itu juga berpengaruh kepada masalah kepercayaan investor terhadap Indonesia. Karena kalau prajurit aktif tiba-tiba masuk ke dalam Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung yang sebenarnya itu bukan wilayahnya, ini memang benar-benar akan merugikan banyak orang gitu ya. Jadi inilah yang mungkin menjadi satu tanda-tanda masalah ekonomi atau masalah yang ada di Indonesia, sehingga itu mengakibatkan IHSG hari ini sampai anjlok 5% atau bahkan sempat mencapai 6%. Mungkin dari sisi permasalahan atau tanda-tandanya adalah apa yang sudah saya sampaikan seperti sebelumnya. Oke guys, jadi demikian tadi yang disampaikan oleh Mas Alif Rahman soal penyebab turunnya dari IHSG ini guys. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI, Iman Rahman, memperkirakan keruntuhan IHSG kemarin imbas sentimen global. Salah satunya yaitu kebijakan ekonomi dan perang aktif yang dijalankan Presiden AS Donald Trump. Kebijakan itu membuat investor hati-hati dalam menentukan langkah mereka. Berdasarkan analisanya, setidaknya ada 5 sentimen yang mempengaruhi. Pertama, informasi soal perkembangan PBN Februari yang buruk dan fiskal outlook yang berat di 2025. Tercatat hingga akhir bulan lalu Indonesia mengalami defisit 31,2 triliun atau 0,13% dari produk domestik bruto. Kedua, menurutnya penurunan diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak realistis dan tanpa teknokrasi yang jelas. Ketiga, IHSG terpuruk juga disebabkan oleh berbagai isu yang tengah terjadi di tanah air, seperti di sejumlah BUMN yang merusak kepercayaan publik dan pasar. Yang keempat, anjloknya IHSG juga terjadi akibat isu revisi Undang-Undang TNI yang mendapat kecaman keras dari publik sehingga yang dikhawatirkan menimbulkan protes besar. Yang kelima, adanya kekhawatiran rating kredit Indonesia dari Fitch dan Moody's yang akan diumumkan pada Maret sampai April dan S&P pada Juni dan Juli guys. Jadi itu guys yang diduga penyebab dari turunnya IHSG di Indonesia baru-baru ini guys. Jadi menurut kalian gimana soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.